Kita semua mengerti tentang Natal. Natal adalah kelahiran Yesus ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Yesus yang adalah firman Allah yang sejat dan sehakikat dengan Allah, yang adalah Allah sendiri. Ia adalah pencipta langit bumi dan segala isinya, dan pencipta kita semua. Tapi saat dia datang ke dalam dunia ini, malah ciptaannya tidak menerimanya. Ada suatu keadaan yang sulit yang dialami oleh Yesus Kristus ketika ia datang ke dalam dunia ini. Ia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, lahir dari seorang perempuan dan kemudian dibesarkan dan mengalami banyak sekali kesulitan. Memang menjadi manusia itu tidak mudah atau tidak menyenangkan. Kalau saya adalah Allah, saya tidak akan jadi manusia. Saya langsung turun dengan kesaktian yang luar biasa dan melakukan apa saja yang menurut saya baik dan benar. Siapa yang menentang langsung kebakar hidup-hidup. Siapa yang taat langsung diberkati. Kira-kira begitu kalau hati manusia. Tapi Yesus tetap datang ke dalam dunia ini dalam bentuk manusia, menjadi manusia. Dia tinggalkan surga, dia tinggalkan kemuliaannya, dan segala sesuatu yang berbau ilahi atau ketuhanan dia tinggalkan. Dan saat di dunia dia mengalami segala kesulitan dan masalah yang juga dihadapi oleh kita manusia. Saat kita sebagai manusia mengalami banyak masalah dalam hidup ini, dalam pergumulan kita yang tidak habis-habis, kemuskilan demi kemuskilan, kesusahan demi kesusahan dan sebagainya, kadang kita berpikir, kenapa Tuhan tidak tolong kita segera dan bebaskan kita sesegeranya. Ya mungkin orang yang mau membela hal-hal yang bersifat Tuhan atau kerohanian, dia menciptakan lagu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Supaya setiap orang itu dipujuk hatinya untuk percaya bahwa ada waktu Tuhan, ada berkat Tuhan bagi setiap orang yang mengalami kesulitan. Di saat-saat Yesus mau lahirkan ke dalam dunia ini, ada beberapa hal yang dia alami atau kesulitan yang dialami sebagai Tuhan. Yang pertama tadi saya sudah bicarakan, dia tidak diterima oleh manusia. Hal lain lagi adalah pada waktu Yesus lahir, dia kan ibunya Maria mengandungnya itu di Nazaret. Dan dia harus pergi ke Bethlehem. Dan itu jauh sekali. Waktu saya di Israel naik bus dari Nazaret ke Bethlehem, itu kayak bosan di perjalanan, kejauhan, jauh sekali, berjam-jam gitu loh. Dan saya bisa bayangkan bagaimana kok Maria yang sedang mengandung ini, ya, harus melewati perjalanan yang begitu jauh sampai ke Bethlehem hanya untuk melahirkan Yesus di Bethlehem. Kenapa tidak lahir saja di Nazaret begitu? Kenapa harus di Bethlehem? Bayangkan kalau saudara
mengandung di Jakarta, sudah mau sebentar lagi melahirkan. Pokoknya sudah waktunya mau melahirkan. 9 bulan hanya menunggu waktu. Tapi harus berjalan menuju Surabaya. Bagaimana itu? Kalau ada tren, ada pesawat masih lumayan. Tapi kalau kayak naik unta atau yang lain, itu bagaimana itu? Nah, ini kita melihat ini kesulitan yang Yesus saja hadapi, Maria hadapi. Maria itu siapa? Ya, memang dia dipilih oleh Tuhan, tapi kita boleh katakan dia orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, yang disayang Tuhan. Nah, orang yang disayang pun mengalami kesulitan dalam kehidupannya untuk mengurus anaknya ini. Dia melewati begitu sulit mengandung pergi ke Bethlehem. Tapi ini semua memang perjanjian lama sudah nubuatkan Yesus harus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret, walaupun ibunya dari Nazaret. Kalau Yesus nanti lahir di Nazaret, itu tidak sesuai dengan nubuatan di dalam perjanjian lama. Berarti itu bukan juru selamat yang dijanjikan. Dia harus memenuhi apa yang dinubuatkan. Tapi kita melihat di sini bahwa ini pergumulan orang beriman. Dia tetap mengalami masalah yang sulit. Begitu sampai di Bethlehem, tidak ada penginapan. Kalau saudara berpikir orang beriman pasti disediakan yang terbaik oleh Tuhan, ya enggak? Apalagi yang dikandungnya itu adalah Tuhan, Juru Selamat, Yesus Kristus. Pasti yang terbaik. Itu pikiran kita. Makanya kalau saudara dalam hidup ini yang saudara pikirkan semua yang baik-baik, tidak pernah berpikir yang buruk atau mau mengalami yang buruk, tidak pernah. Doanya tetap mau yang terbaik. Yang terbaik itu kehidupan kita yang sangat normal lah, mengharapkan yang terbaik. Tapi orang yang sehebat Maria ini, bahkan mengandung Yesus Kristus ini, mengalami kesulitan. Perjalanan ke Bethlehem itu sudah kesulitan yang luar biasa. Sampai di Bethlehem tidak ada penginapan. Kenapa Tuhan di surga tidak begini aja? Supaya ada tempat penginapan di tempat yang baik, itulah. Entah Tuhan hentikan orang kah supaya mereka tidak akan masuk di penginapan situ, karena penginapan kabar khusus itu disediakan untuk Maria yang sedang mengandung. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tetap Maria yang beriman ini, yang dipilih Tuhan ini mengalami kesulitan. Tidak ada tempat di penginapan. Lalu tempatnya di mana? Di kandang domba. Kandang domba yang biasanya tempat tidur para domba atau binatang yang lain. Karena di sana memang ada begitu, karena ada musim dingin, jadi semua binatang juga ada tempatnya. Entah bentuknya bagaimana, tapi itu tempatnya binatang gitu loh. Loh, orang beriman nih, Maria, dipilih Tuhan nih, mengandung Yesus Juru Selamat nih, Tuhan nih. Kok harus tidur dan melahirkan di kandang? Nah, ini satu kesulitan hidup yang dialami, bukan satu masalah hidup. Coba kalau saudara, nyumpah saudara itu. Kalau pergi ke satu tempat dan disuruh tinggal di kandang binatang. Sudah.
Tapi ini yang dialami oleh orang yang beriman ini, orang yang mengandung yang namanya Tuhan Yesus ini, mengalami kesulitan. Dan itu diizinkan semua dialami. Suatu hal yang menurut kita tidak mungkin hal ini terjadi bagi orang yang beriman. Tapi itulah yang justru terjadi. Dalam kehidupan kita juga harus kita menerima kenyataan yang seperti ini. Kita percaya kepada Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan yang baik. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani yang baik. Tapi ada saatnya kita akan mengalami musibah demi musibah, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau Maria saja bisa mengalaminya, yang Yesus ada di dalam kandungannya bisa mengalaminya, siapa kita yang tidak bisa mengalami kesulitan dan masalah seperti ini? Sebesar apapun itu, kita tidak lebih kudus dari Yesus yang dikandung oleh Maria. Ya mungkin juga kita tidak sebaik seperti Maria, walaupun itu dipilih, tapi tetap aja mengalami suatu kesulitan. Dan lagi waktu Yesus lahir, mau lahir, itu diancam untuk dibunuh. Siapa yang membunuh? Bukan tetangga, bukan orang di desa sana, tapi Raja Herodes itulah, penguasa negara itulah. Sehingga memang pembunuhan itu dilakukan, semua anak-anak dibunuh. Makanya Tuhan berbicara kepada Yusuf dan Maria, bawalah anak itu, Yesus itu pergi ke Mesir. Mungkin sudah berpikir begini, Israel Mesir mah dekat. Saya beritahu saudara, waktu saya berangkat dari Bethlehem itu kan kisah ini kan di sekitar situ, di Israel. Mau pergi Mesir, minta ampun kalau naik bis ya. 1 hari dalam bis. Loh, saya di dalam bis waktu itu mulai pikir-pikir, bagaimana Yesus dan Maria dan anak kecil itu disuruh Tuhan pergi ke Mesir dan mengalami perjalanan yang sulit. Kenapa begitu ya? Ini kan orang beriman, pilihan Tuhan. Yesus kan Tuhan, juru selamat, anak Tuhan. Lah kenapa harus lari ke Mesir? Kalau saya Tuhan ya, halilintar dari surga langsung, karena Herodes mati semua di orang-orang di istana. Kamu jangan main-main ya, mengganggu orang pilihanku ya, mengganggu anakku Yesus Kristus ya. Tak kasih halilintar semua itu, mati semua, nggak ada yang tinggal. Kalau aku, dan itu manusia sekali, ya enggak? Kita semua pasti akan ngomong begitu. Tapi kenapa Tuhan izinkan mengalami masalah begini sulit, begini berat? Kenapa harus lari ke Mesir begitu jauh perjalanannya, berhari-hari, dan pasti di perjalanan juga tidak mudah itu. 1 hari kalian kalau pergi sana ada kesempatan ya, mata kalian itu ya, nanti akan diatur kalian sendiri ya. Tapi kalau dalam perjalanan itu mata kalian ya sulit sekali mau lihat pohon-pohonan, hanya gunung, batu, padang gurun. Bayangkan satu keluarga ini kalau berjalan itu bagaimana itu panasnya, teriknya dan sebagainya itu kesulitan yang besar. Tapi itu semua harus digenapi karena
nubuat mengatakan aku memanggil dia dari Mesir. Memang di tempat Yesus tinggal di Mesir itu akhirnya dibuat gereja. Indah sekali. Tapi maksud saya itu kita melihat bahwa sehebat Maria dan Yesus Kristus sebagai manusia, bertubuh manusia yang adalah Tuhan itu mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupannya. Makanya kita jangan terlalu memiliki hati yang begitu ganas saat kita mengalami masalah dalam kehidupan ini. Kalau Maria saat Yesus mau lahir, bahkan Yesus sendiri di saat waktu dia masih kecil, masih bayi, mengalami kesulitan demi kesulitan pun, maksud saya itu mengalami kesulitan yang hebat itu, dan itu semua bisa dilalui, itu semua bisa dijalani, dan kita belajar untuk menerima kenyataan bahwa dalam hidup ini kita pun akan mengalami masalah demi masalah dalam kehidupan ini. Dan kita jangan ganas hati untuk mengutuk Tuhan, marah sama Tuhan dan sebagainya. Yesus sudah mengalaminya. Dan dalam pengalaman pengalaman Yesus Kristus, akhirnya kemenangan demi kemenangan demi kemenangan dia alami. Kita pun demikian. Dalam hidup ini, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, jangan lihat ke langit dan ngomong sesuatu yang ganas. Tapi tundukkanlah kepalamu, menyembah kepada Tuhan, dan berbicara, Tuhan, aku banyak pergumulan, kuatkanlah aku, tolonglah aku. Pasti aku akan diberikan kemenangan oleh-Mu saatnya nanti. Amin. Amin.